dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A pemirsa, tidak hanya bintang tamu saya yang spesial pada malam hari ini, tapi kali ini juga ada panelis yang tak kalah spesial hadir di Q&A. Kita berikan tepuk tangan untuk dua panelis kita. Ada Jolin Mary, aktris dan putri Indonesia Lingkungan 2019, tepuk tangannya, lebih seru lagi dong. Ada Mas Iqbal Alexander, content creator and founder Kertabumi Recycling Center, tepuk tangan Mas Iqbal. Jolin, Mas Iqbal apa kabar? Baik. Masih bergerak di bidang lingkungan, masih aktif ya? Masih jadi pemulung di Jakarta. Oh, masih pemulung ya. Nah, Jolin dan Mas Iqbal, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ini adalah benar-benar agent lingkungan yang luar biasa, bergerak secara mandiri untuk bumi kita melalui program Satu Indonesia Awards-nya Astra. Nah, langsung saja Mas Iqbal sebagai ahli lingkungan, melihat dua sosok ini seperti apa nih? Iya, sebenarnya Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi ya pemuda yang menginspirasi seperti Mas Arief dan Mbak Dewi. Tapi khusus buat Mas Arief, saya mau bertanya, kan sangat menarik Mas Arief terjun di industri persampahan ya. Mungkin orang lain merasa jijik, tapi Mas Arief malah bisa membuat bisnis sosial yang sangat inovatif. Kira-kira tantangan utamanya apa sih Mas Arief untuk bisa anak muda lain mengikuti jejak Mas Arief terjun di industri persampahan? Terkait dengan tantangan sebetulnya yang pertama kita hadapi merubah perilaku sih, merubah mindset orang gitu. Jadi awal mula kita bangun Plastik Pay itu kan yang kita khawatirkan kalau kita hadirkan fasilitas ini, masyarakat pada mau nggak ya, pada partisipasi apa nggak sih gitu. Tapi kita coba merumuskan satu kegiatan, kita coba asop dari study case yang sudah berhasil, kita coba bawa ke Indonesia dan ternyata ketika kita jalankan luar biasa banyak nih gitu. Jadi semakin ke sini ternyata minat masyarakat atau mungkin kepedulian orang terhadap sampah semakin besar gitu. Jadi dengan adanya penunjang fasilitas, dengan adanya infrastruktur yang ada, akhirnya mereka bisa ikut partisipasi dengan baik gitu. Jadi memang di awalnya di situ sih. Kalau pengalaman dari Jolin sendiri sebagai duta lingkungan? Ya menarik banget sih, karena memang benar tadi kata Mas Iqbal ya, nggak semua orang mau terjun di sini gitu. Apalagi kan ini namanya kita mengubah sesuatu sampah gitu ya, ibaratnya limbah waste orang itu kita menjadikannya menjadi sesuatu yang baru gitu loh. Jadi aku lebih ke mengapresiasi sih, karena ini wah it's really amazing. Ya, tepuk tangan dong. Kalau gitu kita apresiasi juga ya untuk program Satu Indonesia Awards sudah menemukan dua sosok ini ya, luar biasa Mas. Tapi benefitnya apa sih untuk masyarakat yang sudah mengumpulkan sampah melalui Plastik Pay ini? Oke, jadi setiap sampah plastik yang terkumpul gitu, kita akan memberikan satu poin. Jadi orang tuh ketika datang ke mesin, mereka sudah mengumpulkan botol plastik, mereka menyetorkan sampahnya ke dalam, kita sebutnya reverse vending machine. Kemudian satu botol itu akan dihargai 56 poin atau 56 rupiah. Poin yang terkumpul itu nanti yang bisa dikumpulkan atau ditukarkan menjadi e-wallet, bisa menjadi saldo rekening, bisa menjadi berbagai voucher yang mereka bisa manfaatkan gitu. Jadi secara prinsip ya sampahnya dia benar-benar jadi duit nih gitu. Dan itu bisa dipakai untuk bayar apa aja Mas? Bayar apa aja, betul. Jadi kalau udah ke misalkan ke e-wallet atau ke rekening kan macam-macam ya. Bahkan ada beberapa juga yang misalkan kita collab dengan beberapa brand, mereka bisa manfaatkan itu untuk mereka balikin kemasannya buat beli produknya lagi gitu. Jadi sampah itu bisa menjadi satu metode pembayaran nih ke depannya gitu dengan skema-skema program seperti ini. Jadi bayar dengan sampah ya Mas Arief? Bayar dengan sampah. Nah Mas Arief, kan sampah ini bukan cuma masalah Mas Arief ya, tapi kan masalah kita seluruh warga Indonesia maupun stakeholder lain. Nah kira-kira ada dukungan apa aja yang didapatkan Plastik Pay selama sudah beroperasional? Ketika kita berjalan, pertama memang kita mencoba berkolaborasi dengan private gitu. Jadi awalnya kita menjalankan beberapa activity ini berkolaborasi dengan berbagai macam industri lah gitu. Dari memang perusahaan penghasil air minum, kemudian beberapa industri lain seperti entah di perbankan, kemudian beberapa institusi pemerintahan, kementerian lembaga juga sampai sekarang sudah banyak support gitu untuk kita bisa berkolaborasi, bahkan dari pihak Astra gitu kita bisa berkolaborasi dengan Toyota, dengan Daihatsu, bahkan dengan Menara Astra gitu untuk menghadirkan fasilitas ini dan mengajak masyarakatnya mereka gitu, misalkan dengan Menara Astra di gedungnya Astra sendiri gitu dan juga di public area. Jadi dengan kolaborasi ini kan semakin banyak titik, semakin banyak masyarakat berpartisipasi dan semakin mudah lah mereka akses untuk bisa memilah dan menukarkan sampah plastiknya. Sangat totalitas ya Astra dalam program ini memang punya kepedulian yang luar biasa ya, mendorong anak-anak muda untuk bisa lebih peduli. Dalam sebulan gitu, itu bisa mengumpulkan berapa
sampah sih? Sebetulnya udah puluhan ton yang udah terkumpul. Wow. Tapi puluhan ton itu kalau kita ngomongin ya dari jumlah sampah kita itu kan jutaan ton sebetulnya. Jadi hitungannya masih kecil. Tapi yang pengen kita highlight adalah puluhan ton itu adalah benar-benar pure 100% dari masyarakat. Jadi kepedulian orang yang mereka mau memilah, mereka mau datang dengan jerih payah, datang ke mall nih bawa 2 tas, nukerin sampah plastiknya. Wow, kalau Jolin gimana? Karena kan juga pernah melakukan ya, bahkan punya produk juga daur ulang Ya, sampah. memang itu salah satu tantangan ya, salah satu challenge di Indonesia karena memang mungkin belum banyak yang aware mengenai masalah recycle, upcycling dan lain-lain gitu. Tapi memang sekarang karena ada heroes, warrior kita ini akhirnya ya mungkin sekarang masyarakat jadi lebih aware dan lebih peduli gitu. Tapi Kak Yohana, aku tuh sebenarnya pengen tanya gitu, apa yang membuat Mas Arief tuh tiba-tiba tuh mau pivot ke bidang lingkungan gitu loh. Itu kan butuh kepedulian yang sangat besar gitu kan. Effort dan resiko. Effort, bener. Pendapatan khususnya ya. Sebetulnya seperti yang tadi kita sempat sampaikan, yang ngomongin keresahan sih gitu. Jadi ngomongin sampah kita memang luar biasa gede gitu. Kalau kita lihat nih praktek-praktek di lapangan kan ya isinya hanya mungkin baliho dilarang membuang sampah di sini gitu, membuang sampah di sini didenda sekian dan sebagainya. Ini kan aktiviti yang paling banyak dan apakah kita lihat itu berhasil? Ya mungkin kita bisa ngeliat masing-masing gitu. Nah dengan ke situ kita kayaknya perlu bikin gerakan nih gitu, yang mana ya harus ada masyarakat yang berpartisipasi gitu, dan kita lihat warga kita ya kalau kita mau ngajak kita harus ada sesuatu yang diberikan gitu. Jadi dari keresahan itu, dari kondisi itu ya akhirnya dari kami pengen ikut andil deh. Yuk kita bikin sesuatu yang benar-benar harus Indonesia tuh biar keren lah gitu, nggak hanya sekedar dipandang sebagai penghasil sampah doang gitu, tapi kita bisa membuat sampah itu menjadi lebih bermanfaat. Kalau tadi dari Dewa Lingkungan, sekarang kita ke Dewi Lingkungan, Mbak Dewi. Nah, langsung saja Mas Iqbal nih melihat kiprah dari Mbak Dewi yang sudah dilakukan selama ini. Iya, Mbak Dewi, pertama sangat kagum dengan kiprahnya Mbak Dewi. Perempuan dari daerah melakukan banyak perubahan lingkungan dan pendidikan terutama. Jadi yang saya makin mau tanya adalah sudah berapa banyak anak-anak yang sudah dididik dengan Mbak Dewi dan sekolah di Sekolah Alam Mbak Dewi? Kalau di total mungkin 200-an lebih, dan itu campuran anak lokal, anak desa sama anak bule. Tapi lebih banyak anak lokal, anak Indonesianya. Audiens internasionalnya cuma sekitar 45-an gitu. Dan biasanya setelah mereka sekolah di Sekolah Alam ini, lalu lulus, apakah ada program juga untuk membantu mereka terjun ke dunia kerja atau? Oh iya, luar biasanya kita kan karena salah satu sustainability goals-nya adalah educational sustainability, selain financial sustainability, dan yang paling utama juga environmental sustainability. Kita sebenarnya meregenerasi diri kita ini gitu. Jadi sebagian besar anak-anak yang dari desa yang lulus setelah selesai program belajar di Anak Alam, dia lanjut menjalankan Anak Alam Learning House tersebut dan kembali mengajarkan anak-anak desa lainnya gitu, adik-adik kelasnya. Mbak Dewi bergerak nih sama siapa sih, sendiri atau ada tim atau Sekarang dibantu ada oleh tim, siapa? alhamdulillah sekarang Sebelumnya? ada tim. Sebelumnya benar-benar sendiri bersama anak-anak murid saya. Berapa orang di awal-awal bergerak ini? Awal bergerak banget saya cuma punya 3 murid, dan itu saya ajarin jadi peer educator, jadi bisa membantu saya ngajarin lebih banyak anak-anak lagi. Habis itu kita team of 4 kan, setelah itu setelah berapa lama gitu jadi 12 anak muridnya, terus jadi 30 anak. Nah, tapi sistemnya seperti itu karena saya menggunakan inquiry based learning ya, jadi sambil dia mengajar tuh sebenarnya dia belajar juga, seperti itu. Oh Mbak iya. Dewi boleh tolong dijelasin lagi nggak sih mengenai kurikulumnya? Karena ini menarik banget gitu loh. Aku tadi sampai berpikir kayak apa nanti kalau aku punya anak di sekolahin di situ gitu ya. Terus mengenai jenjangnya juga gitu. Iya. Boleh dijelasin? Boleh, iya. Jadi kalau yang di Anak Alam Learning House yang di Pulau Sumbawa, karena audiensnya targetnya 100% anak-anak lokal, jadi kita bikin itu biar sesuai sama kurikulum Merdeka. Tapi pada pelaksanaannya kita lebih fokus ke inquiry based learning dan juga 21st century skill. Jadi banyak juga saya mix and match gitu kurikulum. Contohnya untuk public speaking saya ambil dari TED Education. Jadi kita pernah bikin ala-ala kita ya gitu.
TED Talk, TED Stage gitu buat anak-anak di kampung. Jadi waktu itu studionya ya udah kita bikin pakai triplek, pakai kapur tuh, dia kan ada standarnya gitu. Jadi, sering saya ajak anak-anak langsung belajar ke dunia nyata karena at the end of the year biasanya kita ada lebih fokus ke entrepreneurship. Jadi anak-anak bawa produk-produknya ke tempat-tempat yang banyak international audience-nya. Contohnya di Kuta Lombok. Jadi di sana mereka langsung present ininya segala macam, dan selain itu mereka langsung juga yang mau belajar tentang manajemen misalnya. Kita connect sama bisnis-bisnis yang ada di sekitar Kuta itu, dan anak-anak terdistribusi di situ dan dia belajar langsung tentang manajemen dari pelakunya langsung. Fix Jolin harus didaftarkan di situ aja kalau punya anak ya. Keren ya, Tapi keren banget loh. akreditasinya gimana Mbak Iya. Dewi? Apakah Jadi- bisa kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Iya, dari bisa sekolah banget. Jadi kalau yang anak-anak lokal memang karena kita lebih ke non-formal education, konsepnya itu mereka kejar paket C. Tapi kalau yang international school, yang di Kuta, ya kan, jadi berangkat dari Sumbawa, akhirnya kita membuka Anak Alam Intercultural School di Lombok. Itu kenapa kita buka di sana, karena banyak international audience di sana, termasuk international teachers loh, guru-guru dari Australia, dari Kanada. Mereka melihat, oh kamu harus bikin Anak Alam ini yang versi internasionalnya, versi formalnya. Akhirnya lahirlah Anak Alam Intercultural School, di mana kita pakai kurikulum dari Australia. Orang-orang grassroots seperti saya bekerja di daerah itu kan banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak lihat. Dengan dukungan dari Astra itu, mereka melakukan benar-benar due diligence loh. Mereka cari tahu kan siapa aja yang melakukan apa gitu dari komunitas daerah-daerah. Dan mereka memberi apresiasi, yang itu memberikan kayak spotlight gitu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.